Halo guys, balik lagi bersama Bang Theo di sini. Kali ini Bang Theo akan melanjutkan cerita Against the Sky Supreme. Buat kalian yang penasaran, langsung saja ya simak video kali ini. Oke, sebelum video dimulai ada saweria dari anak buah Tanyun buat beli kopi Min. Wah, siap. Jadi makin semangat ya Mimin ngelemburnya. Oke, buat anak buah Tanyun semoga dikasih kesehatan lahir batin, rezekinya makin lancar. Amin. Oke, kita langsung ke videonya. Saat ini, suara khawatir Shen Subing, Xianer dan istri lainnya serta Zenji dan Fang Ziqing bergema di benak Tanyun. Setelah itu, Yingying, Qing Cheng, Xian dan wanita lainnya juga mengirimkan transmisi suara pada Tanyun. Tanyun tidak menunjukkan ekspresi apapun dan berkata kepada gadis-gadis itu, "Kalian tidak boleh keluar sekarang. Aku telah menggunakan semua kekuatan magis dari formasi pedang sejauh ini, tetapi aku belum tahu kekuatan asli Kaisar Penglai. Jika kalian keluar, tidak peduli siapa yang melakukan kesalahan, aku tidak akan memaafkan. Jangan khawatir, selanjutnya aku akan bertarung dengannya. Meskipun aku tidak bisa menghabisinya, pasti dia akan kehilangan kekuatan. Kemudian aku akan membiarkan kalian dan Keratua keluar untuk menghajar orang tua itu sampai mati." Ketika Tanyun mentransmisikan suaranya, suara tragis Wuxing Sangshan terdengar. Seluruh tubuhnya hampir kehilangan daging dan darahnya berceceran. "Adik ketiga, kamu bukan lawannya. Kamu masuklah ke dalam pagoda Ling Xiao untuk memulihkan lukamu. Jika ada perlu, aku akan membiarkan kamu dan kakak iparmu mengambil tindakan. Baiklah kakak tertua, kamu berhati-hatilah." Setelah transmisi suara Wuxing, dia berubah menjadi seberkas cahaya dan menembus pagoda Ling Xiao di telinga Tanyun. Pada saat ini, Kaisar Penglai memandang Tanyun yang berlumuran darah dan matanya yang keruh menunjukkan keheranan yang luar biasa. "Anak kecil, kamu benar-benar mendapatkan warisan Omeng Supreme. Cepat dan serahkan teknik latihan kepadaku." Sepasang mata raksasa Tanyun menunjukkan semangat juang yang tinggi. "Aku memberitahumu, pertarungan kita baru saja dimulai. Bajingan kecil, kamu berani memarahi diriku." Kaisar Penglai menggertakkan giginya dengan marah dan melambaikan tangannya. Ledakan, segera, dalam runtuhnya ruang di dalam formasi pedang, Pulau Penglai melesat menuju Tanyun. Di saat yang sama, Pulau Penglai mengunci Tanyun, membuat Tanyun merasa tidak bisa melarikan diri. "Kaisar Penglai, kamu bisa melakukan apapun yang kamu bisa, dan aku Tanyun tidak akan pernah mundur." Mata raksasa Tanyun menunjukkan semakin dingin, dan di saat berikutnya, pedang pembantai Dewa Hongmeng melesat keluar dari pikirannya dan berubah menjadi raksasa setinggi 3000 kaki di tangannya. Teknik pedang pembantai Dewa Hongmeng, 5 atribut. Segera, kekuatan emas, kayu, air, api, dan tanah dituangkan ke dalam pedang. Dia mengainkan 5 pedang satu demi satu menuju Pulau Penglai. Dalam sekejap mata, cahaya pedang dengan kekuatan emas, cahaya pedang dengan kekuatan kayu, cahaya pedang dengan kekuatan air, cahaya pedang dengan kekuatan api, dan cahaya pedang dengan kekuatan tanah ditembakkan dari pedang pembantai Dewa Hongmeng. Kelimanya bergabung menjadi satu, berubah menjadi cahaya pedang berwarna-warni dengan panjang 10.000 kaki. Ledakan keras bergema sepanjang ruang dan waktu. Serangan yang sangat kuat. Kaisar Penglai terkejut. Pulau Penglai dipentalkan oleh cahaya pedang 5 atribut. Tanyun tidak memberi Kaisar Penglai kesempatan untuk mengendalikan Pulau Penglai lagi. Jadi dia memegang pedang dan bergegas menuju Kaisar Penglai. Teknik pedang Dewa Hongmeng 7 atribut. Tanyun yang berlumuran darah menatap tajam ke arah Kaisar Penglai yang berjarak 30.000 mil, lalu tiba-tiba mengainkan pedang. Segera, angin bertiup kencang di langit. Cahaya pedang sepanjang 30.000 kaki berisi kekuatan Kaisar dengan 7 atribut. Cahaya pedang merobek langit dan menuju Kaisar Penglai. Merasakan aura yang memancar dari cahaya pedang 7 atribut, ekspresi Kaisar Penglai menjadi serius untuk pertama kalinya. Dia membalik tangan kanannya, dan pedang artefak angin dan guntur peringkat atas tingkat kedua keluar dari tangannya. Kaisar Penglai mengungkapkan niat membunuh yang mengerikan. "Jika aku tidak melihat dengan mataku sendiri, Kaisar ini tidak akan mempercayainya dengan kekuatanmu." Teknik angin dan guntur, 36 tebasan oleh angin dan guntur.
Kaisar Penglai mengayunkan pedangnya dan berubah menjadi 36 sosok kabur dari kehampaan. Dalam sekejap mata, dia mengayunkan 36 pedang. Segera, 36 cahaya pedang setinggi 3000 kaki merobek kekosongan. Dan pada saat yang sama, mereka mengunci cahaya pedang 7 atribut milik Tanyun. Tanyun tampak bingung, karena satu cahaya pedang milik Kaisar Penglai tiba-tiba menghilang. Tepat ketika Tanyun bingung, 35 cahaya pedang bertabrakan dengan cahaya pedang 7 atribut. Bagaimana ini mungkin? Kata Kaisar Penglai yang tampak ketakutan. 35 cahaya pedangnya semuanya dihancurkan oleh cahaya pedang 7 atribut. Kekuatan dari cahaya pedang 7 atribut menurun, berubah menjadi cahaya pedang dengan ukuran ratusan kaki, dan langsung menebas ke arah Kaisar Penglai. Lengan kaisar ini, darah mengotori udara. Setelah pukulan fatal, lengan kirinya terpotong. Jika bukan karena kecerobohan dariku, bagaimana aku bisa disakiti olehmu? Kaisar Penglai meraung marah. Pada saat ini, cahaya pedang yang menghilang di langit sebelumnya tiba-tiba muncul dari langit dan menebas punggung Tanyun. Kecepatannya sangat cepat. Bahkan jika Tanyun menggunakan langkah Dewa Hongmeng, dia tidak bisa mengelak tepat waktu. Tanyun memegang pedang di tangan kanannya dan tubuhnya tiba-tiba berputar, menebas ke arah cahaya pedang setinggi 3000 kaki. Ada suara keras, dan saat Tanyun menghancurkan cahaya pedang, kekuatan tumbukan yang sangat besar mengalir ke tangan kanan yang memegang pedang. Kulit tangan raksasa Tanyun yang memegang pedang tidak dapat menahan benturan yang sangat kuat dan hancur. Tangan kanan Tanyun yang besar berubah menjadi sekumpulan tulang yang tebal, dan kekuatan benturan merobek daging dan darah di seluruh lengan kanannya. Tanyun memuntahkan darah, wajahnya pucat, dan tubuhnya seperti gunung, terlempar ratusan ribu kaki jauhnya. Sebelum Tanyun bisa berdiri teguh, Kaisar Penglai meraung, "Nak Tanyun, kamu benar-benar membuat marah kaisar ini. Kaisar ini ingin kamu mati sekarang." Kaisar Penglai mengeluarkan raungan, dan pedang di tangannya terangkat dari telapak tangan kanannya, melonjak hingga ketinggian yang sangat tinggi. Kekuatan magis angin dan guntur menggunakan darah untuk menggerakkan pedang. Pedang akan menghancurkan segalanya. Dari mulut Kaisar Penglai, seteguk darah menyembur keluar, dan darah mengalir ke pedang miliknya. Segera, aura pedang angin dan guntur menjadi 2 kali lipat. Kekuatan magis angin dan guntur mengendalikan pedang dengan jiwa tak terkalahkan. Detik berikutnya, Kaisar Penglai duduk bersila di langit, dan ketika dia menutup matanya, jiwa kaisarnya yang halus terbang keluar dari pikirannya dan masuk ke dalam pedang raksasa. Ini adalah teknik terkuat Kaisar Penglai. Dia menyatukan pedang dengan jiwa kaisar agungnya, membuat kekuatan pedang melonjak lagi. Demikian pula, jika pedangnya dihancurkan oleh musuh, jiwa kaisar agung di pedang akan rusak parah. Tidak ada keraguan bahwa bagi Kaisar Penglai, ini adalah pertempuran yang menentukan. Jadi dia tidak boleh ragu-ragu. Kaisar Penglai menyilakan lututnya di udara, melambaikan tangan kanannya dan meraung. Pedang ribuan kaki bersinar terang, dan dengan keras menebas menuju Tanyun. "Jangan pikir kamu bisa menghabisiku." Tubuh Tanyun membeku, matanya merah dan niat membunuhnya sangat menakjubkan. Segera, tubuh besar Tanyun melintas satu demi satu dari kekosongan, dan tiba-tiba, kekuatan kaisar emas, kayu, air, api, tanah, angin, guntur, waktu dan ruang mengalir ke pedang pembantai Dewa Hongmeng. Tanyun menggunakan teknik pedang pembantai Dewa Hongmeng 9 atribut. 9 cahaya pedang dengan panjangnya ribuan kaki, mengandung kekuatan 9 jenis atribut. Cahaya pedang yang menyilaukan membuat garis lurus besar, menembak ke arah pedang milik Kaisar Penglai. Ledakan ketika cahaya pedang pertama menghantam pedang Penglai, itu langsung hancur. Ketika pedang Penglai tiba-tiba bergetar, Kaisar Penglai yang bersila di langit, tubuh tuanya terguncang, dan wajahnya sedikit memucat. Segera setelah itu, 8 cahaya yang tersisa milik Tanyun meledak satu demi satu setelah menghantam pedang Penglai. Sementara pedang Penglai ditebas dari kehampaan, Kaisar Penglai yang duduk bersila gemetar. Pada saat ini, Kaisar Penglai merasa bahwa jiwa kaisar yang tersembunyi di pedang angin dan guntur telah dipukul dengan keras. Saat jiwa kaisar rusak parah, Kaisar Penglai merasa pusing yang menyapu pikirannya, dan segera darah mengalir dari telinga dan hidungnya. Pedang angin dan guntur habisi dia.
Kaisar Penglai yang diserang oleh serangan balik memuntahkan seteguk darah lagi dan berteriak dengan suara serak. Ledakan! Pedang raksasa angin dan guntur mengeluarkan erangan lembut dan kemudian menusuk ke arah dada Tanyun dari langit dengan kecepatan yang tidak bisa dihindari oleh Tanyun. Tanyun mengeluarkan raungan seperti binatang buas dan dia tidak bisa mengelak. Tangan kirinya tiba-tiba menjulur dan meraih pedang dengan tangan kosong. Tujuan Tanyun memegang pedang dengan tangan kosong adalah untuk mengulur waktu untuk menghindar. Dalam cipratan darah, Tanyun mengambil kesempatan untuk berteleportasi sejajar ke kiri. Meskipun dia menghindari nasib buruk jantungnya ditikam, namun pedang angin dan guntur menembus bahu kanan Tanyun. Jika kamu mematahkan lenganku, aku juga akan mematahkan lenganmu. Kaisar Penglai memiliki wajah muram dan mengendalikan pedang. Dengan suara tulang yang pecah, bahu kanan Tanyun meledak terbuka dan hampir tidak ada daging. Lengan kanannya jatuh ke dalam kehampaan. Fitur wajah Tanyun dipelintir dan dalam satu pemikiran, pedang pembantai Dewa Hongmeng setinggi 3000 kaki di tulang tangan kanannya naik ke udara dan dipegang oleh tangan kirinya. Orang tua, hari ini aku ingin kamu mati. Tanyun mengangkat pedang di tangan kirinya dan berteriak. Teknik pedang Dewa Hongmeng 11 atribut. Pada saat ini, Tanyun membuat pertaruhan putus asa dan menunjukkan kekuatan magis terkuat dari teknik pedang pembantai Dewa Hongmeng. Tanyun menahan rasa sakit dan berkedip 9 kali berturut-turut dari kekosongan. Dan setiap berkedip dia mengayunkan pedang. Setiap cahaya pedang berisi kekuatan 5 atribut, ditambah angin dan guntur, waktu dan ruang, kematian serta cahaya. 9 cahaya pedang disertai dengan 9 suara keras yang memekakan telinga, menebas pedang angin dan guntur milik Kaisar Penglai. Setiap kali ditebas, Kaisar Penglai yang duduk bersila akan memuntahkan seteguk darah. Setelah 9 pedang, Tanyun merasa kelelahan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Melihat Kaisar Penglai menyemburkan 9 suap darah, tubuh tua yang duduk bersila gemetar, seolah-olah jatuh ke dalam kehampaan kapan saja. Pada saat ini, Kaisar Penglai mengalami sakit kepala yang hebat dan rasa pusing yang kuat, seperti badai yang dahsyat menghantam pikirannya. Kaisar Penglai menggigit lidahnya, dan tiba-tiba, setelah pikirannya menjadi lebih jernih, dia tertawa dengan marah. Tanyun, Kaisar ini harus mengakui bahwa kamu sangat kuat, bahkan sangat kuat sehingga Kaisar ini terluka parah. Namun sayang sekali kamu masih lemah bagiku, dan sekarang kamu akan mati. Setelah tertawa terbahak-bahak, segera Kaisar Penglai yang telah menggunakan semua kemampuannya, dia melambai dan pedang miliknya berubah menjadi ukuran 3 kaki dan dipegang di tangan kanannya. Kaisar Penglai berdarah dari 7 lubangnya. Sambil memegang pedang, dia menuju Tanyun dengan kecepatan ekstrim. Tanyun yang gemetar dan terluka parah, matanya tetap menunjukkan arti mengendalikan situasi secara keseluruhan. Dan tiba-tiba, dia tertawa keras. Kaisar Penglai, kamu akan terbakar sampai mati hari ini. Kaisar Penglai tidak melirik sedikit pun. Ya, Kaisar ini memang terluka parah, tetapi kamu dan anak bertopeng itu juga terluka parah. Tanyun, kamu akan mati. Setelah kamu mati, semua pedang dewa dari Hongmeng Supreme akan menjadi milik Kaisar ini. Raungan bersemangat Kaisar Penglai berakhir dengan tiba-tiba, dan pemandangan berikutnya yang muncul di hadapannya membuatnya merasa sangat ketakutan dan marah. Subing, Yukin, Xianer, Mengyi, Xingning, Suzhen, kalian semua bersama dengan Keratua dan 12 binatang besar keluar dan pukul dia untukku. Orang tua itu telah terluka parah. Aku percaya bahwa dengan upaya gabungan kalian, dia tidak akan memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Saat kata-kata Tanyun jatuh, Shen Subing dan istri lainnya bersama dengan Fang Ziqing, Zhen Ji, Zian, Tianlao, dan yang lainnya muncul dari udara tipis di sekitar Tanyun. Melihat sekelompok orang di ranah Kaisar Agung, Kaisar Penglai benar-benar ngeri. Apa yang membuatnya semakin putus asa adalah bahwa di depan Tanyun, kera iblis dengan ketinggian 5.000 kaki jelas merupakan tahap pertumbuhan tingkat keempat dari binatang Kaisar Agung, tetapi memancarkan aura yang sebanding dengan binatang dewasa tingkat ke-9 Kaisar Agung. Segera setelah itu, singa naga emas juga muncul dari udara tipis. Pada akhirnya, ada 12 binatang yang memancarkan aura yang kuat. Hari ini, aku akan memberitahu kamu seberapa kuat dari kakek beruang ini.
Raja Beruang Naga mengambil 2 palu di kedua tangan dan memimpin dalam menghancurkan Kaisar Penglai. Kaisar Penglai yang terluka parah, dia benar-benar panik, berbalik dan memegang pedangnya, dan melarikan diri menuju formasi yang jauh. Namun dia terluka parah, dan hanya setelah terbang ratusan ribu kaki, dia dicegat oleh Shen Shubing yang menggunakan langkah ruang dan waktu. Kaisar Penglai mengarahkan kepalanya ke samping untuk menghindar. Shen Shubing menebas leher Kaisar Penglai dengan pedang, dan darah menyembur keluar. Dan Te Xianer yang memadatkan sepasang sayap suci melesat menjauh dari sisi Kaisar Penglai dan memotong tangan kiri Kaisar Penglai dengan pedang. Kaisar Penglai berteriak dan dipukul dari belakang oleh kera iblis. Pada saat berikutnya, orang-orang dan binatang buas dapat dengan mudah mengalahkan Kaisar Penglai, tetapi mereka tidak menghabisinya. Selama periode ini, Tan Yun tidak memulihkan luka-lukanya. Dia berdiri dengan genting di udara, mengagumi adegan Kaisar Penglai dianiaya. Pada saat ini, Raja Beruang Naga membawa Kaisar Penglai yang sekarat dan terbang di depan Tan Yun. Dia berkata dengan suara teredam, "Tuan, serahkan saja padaku." Tan Yun mengangguk, memandang Kaisar Penglai, dan dia menyeringai, "Apakah kamu benar-benar ingin tahu identitasku? Baiklah, aku akan memberitahumu sekarang. Aku adalah reinkarnasi dari Homeng Supreme." Mendengar ini, Kaisar Penglai yang masih bernapas, tiba-tiba matanya melotot, tubuhnya berkedut, dan dia ketakutan setengah mati. Kaisar Penglai yang terluka parah ketakutan setengah mati ketika dia mendengar identitas Tan Yun. Detik berikutnya, jiwa Kaisar Penglai yang lemah dan 11 embrio kaisar terbang keluar dari mayat, berlutut di depan Tan Yun dengan gemetar. "Aku tidak tahu bahwa kamu adalah Homeng Supreme. Aku mohon untuk mengampuni nyawaku." Ekspresi Tan Yun acuh tak acuh dan menakutkan, dan tidak ada keraguan tentang itu. "Beri aku token untuk membuka jalan ke Istana Rahasia 9 Surga, dan aku akan membiarkan jiwamu terbang. Kalau tidak, aku punya 100 cara untuk membiarkanmu mati dalam penderitaan yang lama." Mendengar ini, Kaisar Penglai menghela nafas dan berkata, "Si kecil ini patuh." Pada saat ini, meskipun Kaisar Penglai tahu bahwa Tan Yun akan membiarkan dirinya mati sepenuhnya, tetapi ketika dia berpikir bahwa Tan Yun adalah Homeng Supreme di masa lalu, identitas ini saja membuatnya ketakutan, dan dia tidak berani menghormati Tan Yun sama sekali. Jiwa Kaisar Agung Kaisar Penglai memberi isyarat. Tanda biru dengan kata Istana Rahasia 9 Surga terbang keluar dari mayat. "Shubing, terima tokennya. Beri dia waktu yang baik." Setelah meninggalkan kalimat, Tan Yun mengeluarkan pagoda Ling Xiao dan memasuki pemulihan luka-lukanya. Setelah Shen Shubing menerima token, dengan jentikan lengan giotnya, jiwa Kaisar Agung Kaisar Penglai dan 11 embrio Kaisar Agung dihancurkan dan menjadi abu. Di pagoda Ling Xiao, Tan Yun yang terluka parah, dia duduk bersila, memikirkan konfrontasi antara Kaisar Penglai barusan. Sudut mulutnya sedikit terangkat dan mencibir. "Jika aku tidak menahan 2 kekuatan magisku barusan, Kaisar Penglai bukan apa-apa bagiku." Di luar waktu telah berlalu. Tan Yun yang telah pulih dari luka-lukanya, mengenakan jubah putih dan terbang keluar dari pagoda Ling Xiao dengan semangat. Saat memberi isyarat, 11 pedang Dewa Homeng dimasukkan ke dalam cincin abadi. Pada saat ini, Wuxin juga memulihkan cederanya, terbang keluar dari pagoda Ling Xiao, memandang Tan Yun dan berkata sambil tersenyum, "Kakak, kamu hanya sedikit lebih rendah dari Kaisar Penglai barusan. Kamu sama seperti sebelumnya. Kakak kedua dan aku selalu di bawah dirimu dalam hal kekuatan." Tan Yun tersenyum memandang kerumunan dan berkata, "Baiklah, sekarang kita melewati menara, memasuki alam rahasia 9 surga, dan kemudian berlatih dengan gila selama 11 bulan. Pada saat itu, kita akan menghancurkan mansion Kaisar Abadi ke-9. Setelah itu, Tan Yun dan yang lainnya terbang di atas hutan Penglai dan mencapai puncak menara yang menjulang tinggi. Setelah Tan Yun dan yang lainnya memasuki lantai atas menara, mereka melihat formasi teleportasi di tengah tanah. Di tengah formasi teleportasi, ada alur bentukan token. Shen Shubing melambaikan tangan kanannya, dan token di tangannya terbang ke dalam alur. Segera, cahaya dalam formasi teleportasi berkembang, dan pada saat berikutnya, Tan Yun dan yang lainnya menghilang dari udara. Setengah jam kemudian, saat pusing di Tan Yun dan yang lainnya menghilang, aliran energi abadi surga dan bumi yang sangat kaya menyelinap ke rongga hidung mereka. Tan Yun dan yang lainnya membuka mata mereka.
dan apa yang mereka lihat adalah gunung abadi yang agung. Di atas setiap gunung abadi ada mata air abadi berwarna susu yang tebalnya 10.000 kaki dan panjangnya 1 juta kaki, seperti naga raksasa berlayar perlahan cukup spektakuler. Kakak ipar, apakah ini alam rahasia 9 surga? Suizian melebarkan matanya yang indah dan berkata dengan penuh semangat, aku merasa aura abadi di sini jauh lebih kuat daripada energi abadi yang kita serap di Soul Devouring Abyss. Tanyin berkata sambil tersenyum, alam rahasia 9 surga ini adalah rumah harta karun Kaisar Abadi ke-9 untuk menampung kekuatan abadi. Tentu saja, itu lebih kuat daripada energi abadi dalam formasi besar yang ada di jurang pemakan jiwa. Kakak ipar, mengapa Kaisar Abadi menyimpan begitu banyak mata air abadi? Pada saat ini, Nanggong Ruksui tampak penuh kebingungan. Tanyin menjelaskan, ranah Kaisar Agung tingkat ke-12 setelah merasakan penghalang menjadi dewa harus meninggalkan alam abadi, pergi ke penjara pemurnian abadi untuk memadatkan kedewaan, dan kemudian melintasi malapetaka. Penjara pemurnian abadi dapat dikatakan sebagai neraka para abadi. Tidak ada kekuatan abadi di dalamnya dan beberapa hanya ada ujian. Di penjara pemurnian abadi, kita perlu mengembuskan energi abadi untuk menjaga kekuatan pada puncaknya. Dan kemudian, setelah lulus ujian, kita dapat memadatkan kedewaan. Dalam proses memadatkan kedewaan, sejumlah besar energi abadi dibutuhkan. Jika energi abadi tidak cukup, maka kedewaan tidak akan terbentuk dan tidak ada kesempatan untuk melewati malapetaka surgawi. Itu mengapa alam rahasia 9 surga diciptakan ketika Kaisar Abadi menjabat. Mendengar ini, Nanggong Ruksui mengerutkan kening. Kakak ipar, sebelum kita pergi ke penjara pemurnian abadi, apakah kita juga akan mencari banyak mata air abadi? Tanyun tersenyum pada semua orang. Kalian tidak perlu khawatir tentang masa depan. Prioritas utama kita adalah melahap energi abadi untuk berkultivasi. Di masa depan, kita akan pergi ke penjara pemurnian abadi, dan aku akan membawa semua orang bersamaku. Ketika semua kaisar abadi kita kalahkan, aku akan mengambil semua mata air abadi di istana rahasia mereka. Mendengar ini, semua orang mengangguk, penuh kerinduan yang mendalam untuk menjadi dewa. Setelah itu, Tanyun dan yang lainnya terbang ke langit dan mendarat di puncak gunung abadi, mengeluarkan pagoda Ling Xiao, memandang kerumunan dan berkata, saat kita mundur dan berkultivasi, kita harus melepaskan kesadaran abadi. Baiklah, ayo masuk. Setelah semua orang memasuki pagoda Ling Xiao, Tanyun menghilang dari puncak gunung, dan pada saat berikutnya, dia muncul di lantai 48 pagoda Ling Xiao. Segera, Tanyun dan semua orang melepaskan kesadaran abadi mereka satu demi satu, menutupi mata air abadi di puncak gunung. Pada saat yang sama, di mansion Kaisar Abadi ke-9, Ji Boyuan terbang di udara dan mendarat di luar mansion, memandangi para penjaga yang menjaga gerbang, dan berkata dengan cemas, aku adalah bawahan dari adik laki-laki kepala pelayan. Aku punya 100.000 masalah mendesak. Tolong izinkan aku bertemu Kaisar Abadi. Ikuti aku. Setelah penjaga mansion menjawab, dia membawa Ji Boyuan ke mansion dan langsung pergi ke aula. Pada saat ini, di luar aula, Fang Rulong yang belum dipromosikan ke peringkat ke-12 ranah Kaisar Agung sedang memegang makanan ikan, berdiri di tepi kolam teratai, dengan santai memberi makan ikan emas. Dia berpikir bahwa dalam lebih dari 11 bulan, dia akan menikahi Ouyang Qianqian dan menjadikannya mainan di bawah selangkangannya. Dia tersenyum di seluruh wajahnya. Setelah beberapa saat, penjaga membawa Ji Boyuan ke kolam dan berkata dengan hormat, Tuan Kaisar Abadi. Ji Boyuan berkata bahwa dia memiliki masalah mendesak, jadi bawahan ini membawanya ke sini. Fang Rulong melambaikan tangannya terbalik. Kamu pergilah. Setelah penjaga pergi, Ji Boyuan berlutut di tanah dan bersujud. Hamba bernama Ji Boyuan, bawahan dari adik laki-laki kepala pelayan. Tanpa menunggu kata-kata Ji Boyuan, Fang Rulong melambaikan tangannya dengan tidak sabar untuk menyela. Cepat katakan intinya saja. Ji Boyuan bersujud, melapor kepada Kaisar Abadi, kepala pelayan Fang dan adiknya, serta Jenderal Baiyuan dan kedua anaknya. Ketika mereka pergi ke Laut Abadi 9 Surga untuk menangkap Tanyun, mereka dihabisi oleh Tanyun. Mendengar ini, Fang Rulong berbalik. Apa katamu? Kepala pelayan sudah mati.
Oke guys, sampai sini dulu. Sebelum video berakhir, Mimin mau bilang sungguh membagongkan. Terima kasih.